Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohan Rahmawati Putri dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, konsentrasi bimbingan dan konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul peran self-efficacy terhadap hasil belajar siswa. Sebelum saya memasuki materi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya, Dr. Hajah Sasmini SAG MSI, yang telah memberikan kesempatan saya kali ini sehingga saya dapat mempresentasikan hasil tugas saya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Ya, nanti kita ada 4 pembahasan ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, memasuki slide yang pertama, pendahuluan. Kita tahu sebagai manusia kita harus memiliki tantangan, entah tantangan dari yang terkecil hingga tantangan yang terbesar. Tantangan sangat penting agar manusia dapat survive sekaligus dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, yang mana manusia perlu memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu melewati berbagai rintangan sekaligus dapat menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Jika di sekolah, seperti yang kita tahu, di samping banyaknya siswa yang berhasil dalam belajar, seringkali kita jumpai juga adanya siswa yang gagal dalam proses belajar, seperti nilai rapotnya rendah, tidak naik kelas, tidak lulus ujian nasional, dan banyak hal. Secara umum kita menyebut hal ini sebagai masalah belajar. Keberhasilan atau kegagalan siswa dapat dilihat dari hasil belajarnya. Jika siswa memperoleh hasil belajar baik, maka dapat dikatakan siswa tersebut berhasil. Begitu pula sebaliknya, siswa yang memiliki hasil belajar rendah dapat dikatakan gagal. Nah, di sini menurut Pajares dalam self-efficacy ini, beberapa hasil studi menunjukkan adanya hubungan dengan prestasi akademik sekolah. Siswa yang self-efficacy-nya rendah untuk belajar, maka kemungkinan minat belajarnya pun rendah. Sebaliknya, jika self-efficacy-nya tinggi, maka siswa lebih percaya diri dalam proses belajar dan mempengaruhi prestasi akademik siswa tersebut. Yang kedua, metode penelitian. Di sini saya menggunakan literatur review. Sumber data primer adalah buku dan artikel penelitian terdahulu yang bertemakan tentang self-efficacy. Penelaah artikel ini dilakukan secara sistematis melalui buku yang berkaitan, sumber online yaitu Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur adalah self-efficacy dan hasil belajar. Masuk pembahasan yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada self-efficacy menurut beberapa ahli. Saya mengambil 2, ada Bandura dan Santrok. Menurut Bandura, keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Santrok, self-efficacy itu kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan self-efficacy itu adalah kepercayaan dari sejauh mana individu memperkirakan kemampuannya dalam melaksanakan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Self-efficacy sendiri mempengaruhi pilihan aktivitas, tujuan, dan prestasi. Semakin tinggi efikasi diri, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan individu tersebut dalam mencapai perilaku yang ia tuju. Begitu juga sebaliknya. Efikasi diri ibarat sebuah jembatan antara orang yang perilakunya yang ia tuju. Apabila jembatan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, maka tujuannya tidak dapat tercapai. Kemudian ada faktor-faktor pembentuk efikasi diri. Nah, di sini ada 4 menurut Bandura. Ada 4 pembentuk efikasi di dalam diri seseorang. Yang pertama, pengalaman menetap.
Pengalaman yang menatap ini adalah pengalaman masa lalu seseorang dalam melakukan sesuatu. Ketika seseorang mampu melakukan sesuatu hal, tingkat efikasinya dalam melakukan aktivitas tersebut akan meningkat. Sebaliknya, ketika seseorang gagal dalam melakukan sesuatu, tingkat efikasinya berkenaan dengan aktivitas tersebut akan menurun. Yang kedua, pengalaman yang dirasakan. Tingkat efikasi ini dapat dipengaruhi dari perbandingan hasil pencapaian yang ia raih dengan orang lain. Ketika seseorang merasa mampu melakukan aktivitas yang telah dilakukan orang lain, efikasi dirinya akan meningkat. Dan yang ketiga, pendapat orang lain. Tingkatan efikasi dapat pula dipengaruhi dari perkataan orang lain. Ketika seseorang dapat dukungan dan reinforcement positif dari orang lain, tingkat efikasi dirinya akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu keadaan psikologis. Keadaan psikologis ini perasaan yang positif dan bersemangat yang dapat meningkatkan efikasi diri. Nah, di sini saya mengambil beberapa contoh hasil penilaian terdahulu, tidak saya cantumkan di sini semua. Yang pertama, peranan self-efikasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Di sini hasil penelitiannya yaitu self-efikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan mampu menggunakan potensi dirinya secara optimal apabila didukung dengan self-efikasi yang baik. Salah satu aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh self-efikasi adalah prestasi. Untuk mewujudkan hasil akhir yang memuaskan individu, tidak cukup hanya dengan memikirkan potensi yang dimilikinya saja. Namun tanpa adanya self-efikasi yang memadai, maka potensi yang dimiliki tidak akan teraktualisasi dengan optimal. Potensi yang dimiliki seseorang akan terpendam selamanya tanpa adanya self-efikasi yang baik. Yang kedua, peran efikasi diri dan motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini hasil penelitiannya bahwa efikasi diri dan motivasi belajar siswa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, hasil belajar dapat ditingkatkan melalui peningkatan efikasi diri dan motivasi belajar. Dan yang terakhir ada dari Lestari Puji dan Afifa Ratmayuning Tias, pengaruh self-efikasi dan kecerdasan emosi terhadap motivasi berprestasi siswa SMK PGRI 1 Madiun. Hasil penelitiannya, yang pertama adanya pengaruh self-efikasi terhadap motivasi berprestasi pada siswa SMK PGRI 1 Madiun. Yang kedua, ada pengaruh kecerdasan emosi terhadap motivasi berprestasi pada siswa SMK PGRI 1 Madiun. Dan yang terakhir, ada pengaruh self-efikasi dan kecerdasan emosi terhadap motivasi berprestasi siswa SMK PGRI 1 Madiun. Nah, kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari hasil literatur yang dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat korelasi kuat antara efikasi diri siswa dengan hasil belajar siswa. Peran self-efikasi terhadap hasil belajar siswa sangatlah penting karena jika tidak ada self-efikasi maka siswa tidak dapat belajar dengan maksimal. Dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik, peran efikasi diri siswa sangat diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.